Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana mengisahkan tentang Yesus kembali ke tempat asalnya, yaitu Nazaret. Ia datang dengan identitas baru, yaitu sebagai seorang guru. Kehadirannya mempunyai makna dan tidak sekedar pulang kampung biasa. Orang-orang selama ini mengikuti dia sebagai murid-muridnya juga ikut serta. Kelihatannya Yesus sengaja ingin menegaskan identitas barunya sebagai seorang guru, di mana profesi yang terhormat pada masa itu. Yesus mulai melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Ia mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat. Tindakan Yesus melebihi guru yang biasanya hanya mengajar. Sebagai guru, Yesus dikagumi karena pengajarannya yang luar biasa. Tetapi sangat menyedihkan karena ia ditolak, karena ia dikenali asal-usul manusiawinya, yaitu sebagai seorang anak tukang kayu. Sang Sabda telah menjadi manusia agar Allah yang sangat mengasihi manusia dapat memberikan pengajaran kepada mereka semuanya. Namun resikonya adalah manusia gagal mengenali identitas ilahinya, sehingga pengajarannya, peringatannya, dan pendidikannya begitu diremehkan, bahkan yang menyedihkan ia ditolak. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, berkaitan dengan penolakan itu, Yesus menyingkapinya dengan rendah hati. Ia tidak memaksakan kehendaknya. Ia menyadari betapa susahnya diterima sebagai seorang nabi oleh orang-orang di tempatnya sendiri. Yesus agak heran karena mereka belum juga percaya kepadanya, meski banyak tanda yang sudah dinyatakan. Namun demikian, Yesus tidak memaksakan kehendaknya itu. Dengan berbagai kelemahan manusiawi, memang tidak mudah bagi kita
untuk bisa memahami karya Allah dalam Yesus. Manusia sering salah mengartikannya karena mengandalkan kekuatannya yang terbatas. Untuk itu, kita perlu memohon hati yang jernih untuk bisa memahami karya keselamatan dalam Kristus. Berkaitan dengan penolakan, kita perlu juga belajar dari sang guru yang tidak pernah marah karena ditolak oleh orang-orang sekotanya sendiri. Dia bahkan menahan diri untuk tidak banyak melakukan mukjizat di sana. Mungkin Yesus kecewa, tetapi dia tidak marah. Yesus tahu memang tak mudah bagi teman-teman sepermainannya dahulu menerima dia yang sekarang. Mereka masih hidup dalam masa lalu. Mereka sulit menerima dirinya yang sekarang. Kita pun perlu belajar sabar seperti Yesus. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana sebaiknya tugas kita sebagai seorang nabi yang bisa kita lakukan sebagai umat Katolik di zaman sekarang? Umat Katolik pada zaman ini dapat mewartakan sabda dengan cara berkhotbah, memberikan pengajaran dalam sebuah ibadat atau doa-doa bersama. Namun, mewartakan sabda Allah dapat juga dilakukan dengan tindakan baik dalam hidup sehari-hari. Sungguh setiap orang Katolik dapat mewartakan sabda Allah melalui tindakan dan kata-kata baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang Yesus lakukan, yang juga selalu berbuat baik dengan kata-katanya dan dalam seluruh hidupnya. Kembali Yesus mengingatkan kepada kita, seorang nabi yang dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Inilah perkataan Yesus yang seringkali kita ingat karena ia tidak diterima dengan baik di tempat asalnya, di kampung halamannya. Namun bagaimanapun hal itu juga bahwa Yesus tetap selalu berbuat baik. Ia sadar ia tidak diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya. Dan kita juga bisa belajar bahwa ketika kita berbuat baik kepada setiap orang yang kita jumpai, tidak perlu pilih-pilih tanpa mengharapkan imbalan. Yang utama adalah dengan ketulusan hati. Bisa jadi kita juga akan mengalami ditolak atau tidak mendapat tanggapan baik dari orang-orang di sekitar kita saat kita berbuat baik seperti Yesus. Oleh karena itu, kita perlu selalu sadari kita adalah nabi. Nabi mewartakan sabda Allah, berbuat baik kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Untuk mengakhiri permenungan kita pada hari ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga sebagai sumber iman kepercayaan kami. Kami mohon berkat-Mu, mohon pendampingan-Mu, sehingga sabda-Mu yang kami resapkan hari ini sungguh tinggal di dalam hati kami. Berkatilah kami agar kami menjadi orang yang berkenan di hati-Mu dan bisa membawakan berkat bagi orang lain, sehingga keberadaan kami sungguh bisa membawa sukacita dan kegembiraan untuk orang-orang di sekitar kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.